Cukup Pak Du? Oke, nah mungkin Pak Yusuf mau apa? Perkenalkan diri. Oke. Nah mungkin saya kasih masing-masing memperkenalkan diri, ya. Jadi backgroundnya masing-masing. Ibu Juni ini backgroundnya apa? Biar Ibu Juni yang sebutin sendiri, ya. Itu awalnya. Kemudian bagaimana tertarik di AFC? Silakan juga. Oke, welcome Bu. Ya, selamat malam buat teman-teman semua di sini. Terima kasih Pak Budi yang sudah mengundang ke sini. Ya, perkenalkan teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini. Saya Juni Normaida Sirait. Saya asal dari Bekasi. Saya memiliki 2 anak. Ya, Bapak Ibu, background saya itu adalah orang salon, ya. Karena kemarin kita tahu ya Bapak Ibu, karena salon itu sempat tutup ya dikarenakan pandemi, nggak bisa sama sekali bersentuhan ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Akhirnya saya mencoba usaha Monca, yaitu second branded ya Bapak Ibu. Tetapi itu pun karena memang basic saya itu tidak ada di bagian-bagian usaha seperti itu, saya juga akhirnya hancur lagi usaha saya Bapak Ibu. Dengan saya lihat postingan-postingan Ibu Herti waktu itu di media sosial, yaitu di Facebook Bapak Ibu. Akhirnya saya sangat tertarik di AFC itu karena memang di sisi lain juga sesi produk ya, karena saya udah lihat beberapa ada paten di situ ya Bapak Ibu yang luar biasa. Dan kebetulan saat itu orang tua saya juga sakit infeksi paru-paru yang sudah 15 tahun. Tapi Bapak Ibu, karena memang kecintaan saya ke orang tua saya itu sangat luar biasa, saya ingin memberikan yang terbaik di masa hidupnya orang tua saya. Akhirnya saya memberanikan diri meminjam ya Bapak Ibu. Akhirnya saya meminjam ke teman untuk join di AFC. Dan dengan demikian saya pun memberikan produk tersebut ke orang tua saya. Dari mulai orang tua saya merasakan perubahan hal terkecil saja, mulai dari enak makan, enak tidur, saya cerita di media sosial saya Bapak Ibu. Sampai akhirnya setiap hari dari story WA, story FB saya ceritakan. Dan besoknya pun saya nekat lagi Bapak Ibu untuk mengajukan pinjaman untuk ke upgrade diri ke Diamond. Karena apa? Saya di sini tidak mau setengah-setengah untuk menjalankan hak usahanya. Karena saya secara finansial saat itu tidak akan bisa memberikan produk tersebut kalau harus dari kantong saya terus. Jadi saya berpikir bagaimana saya bisa memberikan produk ini ke papa saya yang tidak mungkin saya rasa satu paket cukup untuk orang tua saya yang sudah 15 tahun infeksi paru-paru. Akhirnya dengan lewat cerita saya jalankan hak usahanya. Ya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan dan kepada Bu Herti juga yang sudah mengenalkan produk ini kepada saya. Dan di bulan pertama saya langsung dapat income 17 juta Bapak Ibu. Nah, di situ saya semakin wah, di usaha mana zaman sekarang langsung 17 juta. Semenjak saya berdiri di salon aja nggak ada seperti itu penghasilan saya. Saya kadang udah bangun subuh ya Bapak Ibu, apalagi kalau udah merias itu pasti rata-rata orang Batak itu kalau ke pesta itu pasti subuh-subuh Bapak Ibu, yang sampai mengakibatkan asam lambung saya juga bisa terkena seperti itu ya Bapak Ibu. Dan terus menerusnya saya juga cerita terus, pokoknya cerita aja Bapak Ibu. Saya nggak khawatir dengan penolakan karena saya rasa saya memberitahukan informasi sehat kok, jadi nggak ada yang salah gitu loh Bapak Ibu. Jadi di bulan kedua peningkatan income saya pun sangat luar biasa, dan terus-terusan setiap bulan terus sampai kemarin itu dimulai bulan Agustus kemarin itu saya sudah menikmati income di IFC 100 juta lebih sampai per detik ini Bapak Ibu. Jadi dengan inilah saya terus bercerita mengedukasi para terutama ibu-ibu berdasar di lingkungan saya yang saat ini datang. Hari ini kami 3 mobil Bapak Ibu datang ke sini. Saking pengen banget mendengar dan melihat kantor kita di IFC ini. Jadi inilah yang terus saya ceritakan ke teman-teman semua. Saya juga merasakan bahwa luar biasa sekali di IFC ini saya bisa menjadi perpanjangan tangan untuk kesehatan banyak orang, perpanjangan tangan untuk teman-teman ibu-ibu selanjutnya, mengedukasi mereka bisa mendapatkan penghasilan seperti itu Bapak Ibu. Jadi di IFC ini yang saya dapatkan tidak hanya semata-mata hanya dengan uang, ya, tidak semata-mata hanya dengan uang, tetapi melainkan saya bisa menjadi melayani banyak orang di IFC. Demikian informasi dari saya Bapak Ibu.
Oke, thank you Kak Juni. Boleh dilanjut Kak Rospita? Terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat malam untuk Bapak Ibu yang sudah ada yang hadir di kantor ini. Terus terang, jujur baru ini saya hadir di tempat ini dengan undangan yang begitu istimewa dari seorang Bapak Busido dan Pak Yosef. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Luar biasa AFC mensupport kita semua yang sudah ada di payung AFC. Menurut saya AFC layak untuk kita kerjakan dan kita perjuangkan. Sebelumnya nama saya Rospita Nainggolan. Saya seorang ibu rumah tangga yang berasal dari kota kecil Bekasi, Jawa Barat. Yang terpinggirkan, tapi kami percaya Bekasi akan besar. AFC di sana sudah banyak kami rancang hal-hal baik kami akan lakukan di Bekasi. Nah, saya seorang ibu rumah tangga, mempunyai 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kebetulan usianya sudah remaja, jadi mamanya sudah bebas kemana-mana untuk boleh mengerjakan FC ini dan fokus. Dan salah satu yang membuat saya bahagia dan bangga berada di payung yang tepat ini adalah suami dan anak-anak saya full mendukung saya untuk mengerjakan bisnis ini. Karena apa? Sampai kadang suami bilang begini loh Bapak Ibu, baru masih pagi-pagi udah gajian loh. Tiap pagi sudah gajian mama. Luar biasa AFC. Dan selalu dibawa dalam doa. Jadi AFC ini benar-benar payung terbaik untuk kita kerjakan. Karena apa? 1, sebagai seorang ibu rumah tangga, kita tidak harus meninggalkan anak-anak kita di rumah. Jujur, harta terindah kita sebagai orang tua adalah anak-anak. Jadi kita tetap memantau mereka, berada tetap di alur pekerjaan kita dengan kita tetap fokus melihat perkembangan anak-anak kita. Jadi dari situ saya lihat bahwa siapapun kita tidak dipandang siapapun, kita boleh ada di AFC. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Saya masuk ke AFC berawal dari saya punya penyakit kista dan myom, Bapak Ibu. Itu adalah salah satu penyakit ibu-ibu yang boleh dibilang sangat mengkhawatirkan ya bagi kami kaum ibu. Nah, pada saat itu ya mungkin jalan Tuhan juga untuk saya ditunjukkan bahwa ada AFC yang akan menyembuhkan saya. Melalui AFC lah Tuhan memberikan saya jalan keluar untuk kesembuhan saya. Karena jujur saya 2 kali operasi, saya nggak mau lagi operasi untuk pengangkatan kista dan myom saya. Nah, waktu itu saya sudah berteman dengan Ibu Juni Nurmaida yang saat ini sudah samurai ya. Waktu itu saya lihat postingannya yang sebenarnya sederhana. Ibu ini membuat postingannya begini teman-teman. Terima kasih untuk hari ini saya sudah dapat bonus 200.000. Hari ini isi kulkas saya boleh penuh dong. Saya tidak mesti minta dari suami. Saya di situ aja saya terharu, saya bangga. Ini bisnis apa gitulah. Tapi pada saat itu jujur Bapak Ibu, saya mau join dan saya juga mau produknya, tapi saya tidak mempunyai uang. Bukan tidak mempunyai uang ya, belum cukup uang. Tapi saya berdoa sama Tuhan, saya bergumul, Tuhan berikan aku kesempatan untuk bisa membeli produk ini. Itu awalnya. Berikan saya kesempatan Tuhan untuk bisa membeli produk ini. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab di waktu yang tepat. Ibu Juni saya undang datang ke rumah. Ibu Juni datang. Dia menceritakan bisnisnya, tapi jujur belum di situ hati saya. Karena apa? Saya butuh produk ini loh, Bapak Ibu. Saya mau sehat dulu. Dan puji Tuhan satu bulan pertama saya setelah konsumsi Kusukusi 1 box dan Soft Subarasi 1 box, saya sudah mengalami mujizat yang luar biasa melalui produk kita. Dari sini baru saya jatuh cinta dengan produknya dan jatuh cinta dengan bisnisnya. Saya coba bukan prospek ya, saya coba online pelan-pelan. Awalnya tidak ada yang melirik. Jadi kalau teman-teman di sini atau Bapak Ibu ada di sini yang posting belum ada closing, jangan khawatir. Suatu saat itu akan bertemu dengan jodohnya. Tiba-tiba ada yang pesan setengah box loh Bapak Ibu, dan itu jauh dari Sumatera sana. Dari situ saya bilang bahwa produk ini ternyata ditunggu banyak orang. Saya semakin semangat Bapak Ibu, saya semakin semangat, dan puji Tuhan saya dipertemukan dengan pembeli saya yang luar biasa. Di samping mereka juga ingin pemulihan ekonomi, ingin juga sembuh. Dan setelah mereka merasakan itu, mereka akhirnya seperti saya bilang ya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diberkati untuk memberkati. Kalau saya boleh sembuh, saudara-saudara saya di sana juga butuh kesembuhan, akan kuceritakan
produk ini. Masalah mereka ambil atau tidak itu bukan jadi urusan saya, itu prinsip saya. Dan akhirnya saya bertemu dengan member-member yang luar biasa berlari, Bapak Ibu ya. Walaupun kami belum jago, tapi kami mau belajar. Akhirnya di bulan yang lalu saya achieve Toreda di saat yang boleh dibilang belum terbayangkan sebenarnya, tapi puji Tuhan saya udah dapat itu. Itu bukan hasil kerja saya, itu berkat dukungan Ibu Juni Normaida Sirait dan tim saya yang di bawah yang selalu diajarkan Ibu Juni untuk selalu edukasi. Jadi hubungan saya jaga baik-baik dengan mereka. Dan satu teman-teman, mungkin banyak saudara-saudara kita atau teman-teman kita di luar sana butuh pemulihan ekonomi tapi tidak punya modal. Kalau datang ke inbox kita atau datang ke WA kita, dia butuh AFC ini untuk pemulihan ekonominya. Alangkah baiknya kita tolong. Itu ada kurang lebih 7 orang member saya yang saya ajak join di sini untuk tanpa modal ya, tanpa modal dengan catatan kalian berjuang dulu. Berjuangnya seperti apa Ibu? Ditanya sama saya. Saya kasih kepada mereka, datanglah, pergilah ke saudara di sana yang ada yang sakit. Bawa handphonemu, video call langsung dengan saya. Saya juga nggak tahu dari mana keberanian itu. Sementara tentang produk juga jujur, pada saat itu saya belum pintar, tapi saya percaya saya pasti bisa menerangkannya. Dan closing Bapak Ibu, closing member saya ini, dan sekarang mereka sudah rata-rata diamond. Dan puji Tuhan mereka berlari mengejar impiannya di AFC ini. Mereka bukan saya ajarkan tanpa modal ya, tapi tanpa modal dengan catatan berjuang dulu, bawa ke siapa aja, dan closing Bapak Ibu. Jadi kadang Tuhan itu mengirimkan seseorang kepada kita untuk minta tolong, bukan kita yang menolong, kita hanya perantara gitu loh. Jadi sampai sekarang hubungan kami sangat baik, dan mereka juga saya selalu edukasi, dan mereka bahagia dan bangga berada di payung AFC. Sementara kami belum saling kenal ya Bapak Ibu, karena kita hanya kenal melalui online gitu loh. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini mungkin belum closing atau mungkin kok belum ada pembeli atau apa, jangan pernah menyerah. Ada saatnya di titik kita closing, akhirnya closing berikutnya datang loh Bapak Ibu. Closing berikutnya datang loh Bapak Ibu. Kita tolong si A, datang yang lain tuh yang jadi jenderal kita. Jadi di sini maka selalu saya bilang pekerjaan itu atau bisnis ini adalah bisnis yang diberkati untuk memberkati. Kalaupun aku udah dikasih kesembuhan, aku sudah dikasih rezeki, anak-anak atau teman-teman yang lain pun pasti dikasih. Seperti itu Bapak Ibu. Demikianlah dari saya. Terima kasih untuk kita semua. Go, kita bisa. Oke, thank you Kak Rospita. Ya, teman-teman, kalau tadi kita dengar dari Kak Juni dan Kak Rospita itu mereka dapat join AFC itu mungkin dari media sosial gitu ya, dari Facebook atau Instagram. Nah, tapi kalau mereka menggunakan di Facebook. Jadi Kak Juni awal perkenalannya dengan Herti ya di Facebook, dan lihat status tentang AFC tentang bonusnya atau mungkin tentang testimoni produk, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya ya. Nah, tapi waktu itu aku sempat dengar juga cerita, waktu itu bukan Herti datang ke Bekasi waktu itu ke tempat Kak Juni ya, tapi ada upline-nya Herti yang bantu untuk sharing kepada Kak Juni gitu loh. Boleh cerita nggak waktu itu sampai upline-nya Kak Cecil ya, sampai Kak Cecil tuh nyalon dulu ya, cuma sekedar untuk kenalan sama Kak Juni, untuk mendekatkan diri, bukan langsung sharing tentang AFC. Dan waktu itu pun juga masih COVID lagi tinggi-tingginya ya waktu itu pas join. Dan gimana tuh ceritanya untuk Kak Juni? Biar diceritain. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, waktu itu kan seperti yang saya bilang tadi, teman-teman saya adalah pedagang monja, yaitu second branded. Nah, awalnya itu Ibu Herti pura-pura beli dompet sama saya. Jadi kebetulan memang waktu itu kan mau ada acara di Borobudur ya Pak, udah pada turun. Nah, karena waktu itu Ibu Herti menyuruh Ibu Cecil, Kak Cecil untuk datang ke rumah, edukasi saya. Tadinya juga tuh mereka itu pura-pura ngecat rambut karena saya orang salon juga kan, gitu loh. Jadi mereka itu membuka mindset saya seperti ini Bapak Ibu. Kak Juni udah berapa lama nyalon katanya gitu, sambil saya kerjain seperti biasa ya, ngerjain sambil ngobrol gitu ya. Udah mulai dari gadis, sekitar 18 tahun saya di salon, saya bilang gitu, saya jelasin saya kerja di salon mana aja ya. Terus beliau bilang, kalau buka salon Kak kira-kira berapa modal salon kakak ini? Memang waktu itu salon saya ini agak sedikit lumayan besar lah di rumah ya Pak gitu loh. Ya kurang lebih paling kecil lah 50 juta sampai 100 juta saya bilang gitu. Terus datang Kak Sisi bilang gini, Kak ada peluang bisnis yang luar biasa loh, kakak mau nggak? Cuman modal, terserah kakak mau pilih mana, paket A, B, C kata dia gitu. Paling besar itu
20.400.000 waktu itu Pak, masih belum naik harga, masih 3.400.000. 20.400.000 kita udah punya hak usaha selamanya dan potensi income kita ratusan juta, bahkan sampai miliaran katanya gitu. Nah, saya memang dari dulu paling ini kalau lihat cuan, bahasa cuan itu, bahkan saya just tip aja Bapak Ibu, kalau saya pulang ke Medan, tahu kan Bolu Meranti itu di Medan itu, saya suka just tip, pokoknya yang namanya cuan saya paling ini tertantang. Jadi akhirnya beliau memberikan gambaran seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya pikir gini, ini gampang sekali, saya bilang gitu, cuman bina kiri kanan gampang banget, saya bilang gitu Bapak Ibu, gak ada yang sulit. Jadi di mindset saya itu memang udah dari awal pun udah mengatakan ini gampang, sehingga saya pun ngerjainnya itu gampang Bapak Ibu, gak ada, enak aja, enjoy aja terus, ditambah lagi dengan bonus-bonusnya yang nyata Bapak Ibu. Nah, pernah suatu ketika yang bikin saya loncat-loncat Bapak Ibu, waktu itu ada upgradean orang diamond, kan kita nggak tahu siapa yang di bawah kita gitu loh. Jadi saya langsung dapat bonus itu dari Pairing itu sekitar 1.800.000 sama bonus pass up sekitar kurang lebih 2.400.000 lah saya saat itu. Nah, di situ saya bilang, "Duh, ini dari mana? Saya nggak ngajak orang." Karena di mindset saya waktu itu Bapak Ibu, sebelum saya fokus, yang namanya dapat income itu harus orang yang kerja. Ternyata di bisnis ini, di bisnis marketing kita di IFC ini, kita memiliki aset ataupun passive income di perusahaan kita ini Bapak Ibu. Yang penting kita berjuang dulu gitu loh. Jadi di situ yang bikin saya, oh ini harus berarti benar-benar luar biasa, layak saya perjuangkan ini. Enggak boleh nih dilewatkan nih. Terus ditambah lagi saya sering-sering kemarin itu setelah udah saya ke Borobudur Bapak Ibu, yang bikin saya terpukul sekali saat itu ibu siapa yang tukang urut Pak? Bu Titin. Bu Titin mengatakan di situ, saya seorang tukang pijit punya penghasilan 20 juta per bulan, bahkan saya bisa stok barang 20 paket per bulan. Nah, itu saya ngerasa tertampar sekali Bapak Ibu. Masa seorang tukang pijit bisa 20 juta income-nya per bulan gitu loh. Nah, saya harus bisa. Jadi saya selalu membuat seseorang itu jadi gambaran saya Bapak Ibu. Mulai dari tukang pijit yang berhasil. Jadi saya lihat, saya selalu mengosongkan gelas saya. Sampai akhirnya pun saya kenal dengan Pak Yosef, saling buka-bukaan income. Di situ saya, saya 18 tahun saya bekerja di salon itu nggak pernah saya menghasilkan yang luar biasa seperti ini Bapak Ibu. Apalagi yang tidak harus meninggalkan anak sebagai seorang ibu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi teruslah ini saya ceritakan, saya edukasi ke tim-tim saya, dan puji Tuhan bulan ini saya bulan Mei ya Pak, bulan Mei yang akan datang saya dan anak-anak saya akan berangkat ke Rusia, ke kapal persiar bersama anak-anak saya. Memang sebenarnya saya hanya dapat 2 tiket Bapak Ibu. Tapi kebetulan ada teman saya dari tim yang jual tiket, beliau katakan begini, "Mak, waktunya bawa anak-anak supaya anak saya ngelihat perjuangan saya itu." Jadi sehingga ketika nanti saya selalu langsung bikin coret-coretan di pikiran saya Bapak Ibu, saat foto itu saya pajang di ruang tamu saya bisa akan katakan kepada anak saya, itulah perjuangan mama. Jadi gak mesti saya katakan sekolah yang pintar yang ini, cukup dengan foto saya tunjukkan nanti bahwa saya seorang yang tidak berpendidikan tinggi bisa berprestasi dan bisa membawa anak saya ke luar negeri. Seperti itu Bapak. Luar biasa ya Kak Juni ya. Juni baru join beberapa hari langsung ke Borobudur ya, diajak sama benar Pak. Iya Pak. Borobudur. Iya Pak. Nah, di Borobudur ketemu Bu Titin juga yang itu bikin saya gemetar Pak. Iya Pak. Nah, terus waktu itu setahu aku beberapa hari kemudian pas pulang langsung pinjam duit untuk upgrade diamond. Diamond, iya. Nah, itu kalau aku dengar itu kan pinjam duit itu pun pakai berbunga lagi. Yes, 20% Pak 20%. Dari rentenir. Biasa kan kalau kita orang Batak itu banyak yang suka pinjam duit. Gitu Pak. Gimana tuh? Nah, kebanyakan kan kita mungkin ada duitnya nih, tapi belum mau berani untuk upgrade. Mungkin ada kekhawatiran, aduh kalau produknya nggak laku, atau mungkin kalau gua nggak bisa jualan, atau gimana seperti itu. Karena Kak Juni berarti kan dana lagi kondisi lagi pas-pasan, tapi mau upgrade pinjam pakai bunga 20%. Apa yang bikin yakin sama Diamond? Jadi sebenarnya gini Pak, kebetulan udah datang saya lihat kakak saya di sini. Kakak saya itu bukan nggak bisa bantu saya, karena kakak saya juga bisa dibilang cukup lah dari segi finansial, dan adik saya. Tapi kalau saya nanti minjem dari adik saya ataupun dari kakak saya akan nyaman di zona nyaman, nggak greget. Tapi kalau saya minjam
dari orang lain, pasti saya udah dibikin jangka tempo harus bayar, yang bikin saya harus membuat produk ini harus saya jalankan dan ada rasa tanggung jawab besar sama saya, dan itulah tantangan tadi. Jadi semakin saya belajar dari ikan salmon ini, produk kita ini Bapak Ibu, berani melawan arus. Jadi saya nggak ngomong ke kakak saya yang ada di sini, ke keluarga saya nggak mau ngomong. Tapi saya minjam. Waktu itu saya panggil orangnya ke rumah. Tapi saya juga berdoa Bapak Ibu kepada Tuhan saya itu, Tuhan kalau memang Tuhan izinkan ini orang yang maksudnya yang peminjaman saya itu ngasih pinjaman itu ke saya, berarti Tuhan udah tunjukkan jalan ini untuk saya dan saya akan sukses di sini. Dan saya tekankan Bapak Ibu, ini yang terakhir saya berhutang. Karena terus terang Bapak Ibu, saat itu rumah saya kondisinya di bank. Saya harus membayar cicilan cicilan rumah 7 juta ke Mandiri Bapak Ibu. Sementara mobil saya yang selama ini saya pakai ngerias pun sudah terjual R3. Jadi saya masih ingat banget itu. Jadi sampai akhirnya saya nekat Bapak Ibu. Akhirnya ini orang teman saya yang sekarang juga sudah jadi member, saya prospek Bapak Ibu, memberikan saya pinjaman dengan catatan 20% dan bikin surat pernyataan. Di situ saya dan suami juga berantem hebat di rumah. Mau apa lagi yang mau kau jual? Biasalah orang Batak itu suaranya kencang sekali ya kan. Mau apa lagi yang kau jual? Semua lah jual semua, pulang aja kau, katanya gitu ya. Ya saya bilang, ini pokoknya yang terakhir kali saya berhutang. Dan ini yang menyelesaikan hutang saya bilang gitu. Biasalah Bapak Ibu, sampai 7 bulan suami saya waktu itu tidak pulang ke rumah. Iya benar kan, masih dibawa aja suami saya. Jadi sampai di situ saya terusan saya buka ID suami saya. Saya masih simpan bukti pinjaman saya itu Bapak Ibu. Saya pinjam 30 juta. Saya langsung diamond, saya langsung buka ID suami saya. Dan terus saya bekerja dan ID suami saya juga mendapatkan bonus dari Pak Irin ya Bapak Ibu. Lalu saya katakan sama beliau begini, ya ini hasil dari yang kau larang kemarin itu. Sekarang kau yang resign, ikut saya di IFC. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sekarang puji Tuhan Bapak Ibu, sebentar lagi semoga Tuhan izinkan bulan ini sisa 18 pairing lagi suami saya sudah mau jadi Ronin di IFC Bapak Ibu. Seperti itu Pak. Gitu. Jadi kita punya kisah sendiri, kita punya story sendiri untuk bisa mencapai ini, bukan segampang yang kita lihat. Jadi ketika teman saya ataupun tim-tim saya Bapak Ibu ada yang mengeluh, saya ceritakan itu baik di grup, ada di grup saya Bapak ya. Saya tunjukkan itu bahwa yang kamu rasain penolakan itu belum seberapa dibanding saya. Kalau saya 30 juta dikali 20% Bapak Ibu, bayangkan saya harus membayar bunga harusnya 6 juta. Tapi karena memang saya bertekad waktu itu, saya produk pun langsung terjual dalam waktu sebulan. Jadi sehingga saya tidak nyampe membayar bunga itu 6 juta. Bahkan ini si ibu ini pun jadi join bersama saya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi 1 bulan sudah lunas ya? Lunas. Bahkan saya selamanya memiliki hak usaha di IFC dan sudah saya total income yang saya dapat di IFC itu, bayangkan Bapak Ibu, sudah hampir 1 M yang saya dapat. Gitu Bapak Ibu. Jadi di mana lagi usaha apalagi sih di zaman sekarang yang hanya 21 juta. Jadi kalau saya, banyak teman yang bilang kalau mereka masuk ke inbox saya nggak ada duit, katanya seperti itu. Saya langsung balikin lagi, saya lempar pertanyaan itu. Justru karena kamu nggak ada duit lah, makanya saya ajak ke sini, saya cemplungin kamu di sini supaya kamu punya duit seperti saya. Saya bilang gitu. Bahkan nggak jarang juga surat bank saya ataupun pinjaman saya itu saya share untuk dia, sehingga membuat dia terbakar. Akhirnya besoknya lagi dia langsung menghubungi saya seperti itu. Jadi saya edukasi dan puji Tuhan, akhirnya banyaklah semua di sini sampai kami hari ini 3 mobil datang ke sini Bapak Ibu. Gitu Pak. Nah, mungkin ada pertanyaan dari member, dari peserta juga mungkin kepikiran sama saya. Jadi pada saat pinjam berarti produk yang dipunya untuk upgrade diamond itu dijual ke member dijual per box atau jual sasetan juga seperti itu ya? Iya Pak, karena awalnya kan prinsip saya kan gini Pak, saya kan sudah dituntut harus 6 juta bayar bunga yang 20% ini Pak. Berarti kalau 30 juta 20% kan 6 juta Pak. Di situ jadi saya langsung berpikir gimana Tuhan caranya ini supaya saya nggak bayar bunga atau sebulan aja saya minjem gitu loh. Akhirnya ketika produk datang dari kantor, saya upgrade dan ID suami, saya langsung beli dari Lazada itu kayak bungkus-bungkus obat itu loh Pak. Pots
yang Iya benar. Jadi langsung saya keteng gitu loh. Jadi saya langsung ngasih untuk per 6 hari gitu loh Pak. Seperti minum obat aja. Berarti kalau minum obat 3 kali untuk 3 hari rata-rata obat. Berarti saya bikin 3 kali sehari. Berarti 9. Berarti saya genapin 10 gitu loh. Jadi nggak saya paksa langsung beli 1 paket, 2 paket atau setengah paket, enggak. Jadi saya keteng dulu. Dan akhirnya ketika mereka udah merasakan enak, yang tadinya bilang duit, ngeluarin duitnya bahkan bisa beli diamond gitu loh. Jadi memang kadang gini Bapak Ibu, ini kan harganya mahal. Semua orang pasti bilang ini mahal produk kita ini Bapak Ibu ya. Karena pikiran orang gini, kalau saya beli nanti 3.400.000, takutnya nggak cocok. Nah itu awal pasti mindset orang Bapak Ibu. Jadi kalau saya untuk pemula itu, kalau untuk orang yang mengkonsumsi ya, kecuali kalau bisnis saya langsung masuk ke sistem bisnisnya. Tapi kalau hanya untuk konsumsi, saya tidak mau langsung menawarkan 1 paket, 2 paket, nggak pernah. Tapi coba gitu. Nah kalau sekarang Bapak Ibu, karena memang redemption saya sudah banyak, penghasilan saya juga sudah ratusan juta ya, gitu. Saya sudah menanam berkat lagi dengan berbagi gitu loh. Misalnya kalau ada tukang gojek, supir taksi, saya kasih, cobain Pak, minta nomor teleponnya. Jadi saya selalu seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu, dia akan ingat saya, dia akan telepon saya ataupun WA saya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi pokoknya siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Itu aja sistemnya Bapak Ibu. Jadi sharing ya setiap naik Sharing Pak. Ya, sharing cerita tentang AFC, tentang produknya, Iya Pak. tentang bisnisnya juga ya kan? Iya Pak. Karena nggak selamanya dari orang yang tempat kita tabur itu datang berkat kita. Dan itu udah saya rasain Bapak Ibu. Karena dari semua tim-tim saya tidak ada yang saya kenal, baru beberapa ini. Itu pun setelah saya mau samurai ini Pak, karena udah jadi dilihat. udah samurai, baru keluarga orang terdekat menyerahkan diri. Benar, termasuk kakak saya itu 2 orang tuh. Ya. Belakang itu yang senyum. Iya Pak. Suaminya kan pelayaran. Saya bilang, memang suamimu pelayaran banyak duitnya, tapi nggak selamanya. Sekarang coba adu rekening sama kita. Saya gituin Pak, ya kan? Memang kalau pelayaran kan banyak duitnya Pak, tapi kan nggak selamanya, ada masanya turun nggak gajian. Jadi saya bilang kamu juga harus punya, udah itu biar nggak gitu loh Pak. Bener Pak, akhirnya mereka langsung join kemarin tuh diamond gitu loh Pak. Setelah udah lihat saya, tadinya mereka nggak percaya Pak, nggak percaya. Biasa seperti itu. Ya orang Iya, terdekat Pak. mungkin belum percaya, tapi setelah udah ada bukti, kan Iya. udah beli mobil juga teman-teman ya. Yes, udah beli apa? mobil expander Pak. Expander. Pak, dan saya udah beli mobil, ya puji Tuhan udah bisa menabung, udah bisa bikin tabungan anak-anak. Pokoknya saya sudah nyenyak tidur. Itu aja Pak. Karena satu-satunya yang nggak bisa bikin kita tidur apa Pak? Tagihan. Sebenarnya tagihan doang Pak. Gitu loh, nggak ada itu. Pusing apa pikiran itu semua. Karena apa? Karena kita di apa namanya, tagihan kita ini udah bunyi, itu udah bunyi, sama seperti saya dulu. Waktu saya mau bayar cicilan mobil, saya ketakutan setiap kali melihat handphone, apalagi kalau nggak ada nomornya. Karena kan pasti telat-telat, gitu loh. Ini gimana Bu? Udah mau ya, saya mau jawab apa gitu loh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya yang bikin kita itu sakit itu adalah pikiran kita yang terutama ya. Jadi disitulah kadang saya begini tidur, kadang saya nangis, kadang saya lupa. Di mana, kapan Tuhan pertolongan ini? Ternyata kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan itu udah jawab. Anakku, udah di depan matamu pertolongan itu. Kau yang nggak bijak, katanya gitu. Padahal Bu Herti tiap hari posting bonus, posting AFC. Tapi saya nggak jeli lihat itu. Sampai akhirnya sudah rumah saya mau terlelang saat itu, sudah mobil sudah terjual, baru deh saya terbuka mindset saya untuk mau menjalankan itu Bapak Ibu. Jadi sama dengan Bapak Ibu teman-teman di sini. Sebenarnya kapal terbesar kita itu menuju sukses itu udah depan mata kita Pak. Tinggal kita aja mau apa enggak gitu. Dan saya pun selalu mengatakan itu dalam pikiran saya, Tuhan, saya sudah lahir dari keluarga miskin. Itu selalu saya bilang di media sosial saya. Tapi saya tidak pernah menyesali lahir dari keluarga miskin. Tapi saya akan berjuang bahwa sakitnya lahir dari keluarga miskin itu, saya tidak akan mewariskan kemiskinan itu untuk anak-anak saya. Apalagi udah saya lihat peluang. Dan sudah waktunya ya saya memutuskan rantai kemiskinan itu di dalam keluarga saya. Terima kasih Pak Yosef. Oke, thank you Kak Juni. Gantian sama Kak Rospita nih. Baik Pak. Ya, Kak
Rosvita, waktu itu sempat aku dengar tuh di testimoni, waktu itu lihat postingannya Kak Juni di Facebook udah berkali-kali sempat didatengin ke rumahnya, Iya. tapi belum langsung gabung kalau nggak salah ya. Oh, Ada jeda waktu itu berapa bulan kalau nggak salah. Betul ya? 3 bulan. Iya, waktu itu Ya benar. gimana tuh ceritanya? Jadi- Sampai mutusin akhirnya kok mau gabung? Iya, pokoknya setelah saya lihat postingannya yang mondar-mandir tentang bonus ya, pada saat itu bonus masih 200 Ibu. Kak Juni masih 200, 300, tapi boleh dibilang hampir tiap hari dia lewat di beranda saya penasaran ini maksudnya apa gitu loh. Karena terus terang pada saat itu saya usaha saya adalah penjual salah satu minyak, tapi waktu itu modal saya lumayan masuk, tapi nggak ada keuntungan yang kurasakan. Yang ada kita lihat produk pusing gitu loh. Nah sementara setelah saya tanya Kak Juni, ini nggak perlu tidak diharuskan stok barang. Itu salah satu yang menarik banget buat saya. Jadi pada saat itu di samping saya punya penyakit kista dan miom, saya juga pengen punya usaha ya. Seorang ibu, seorang istri wajib, atau kalau selagi kita sehat dan bisa kita untuk bantu ekonomi suami ya. Jadi pada saat itu saya lihat saya inbox. Saya selalu inbox saking penasarannya, tapi saya nggak ada uang waktu itu untuk langsung join. Waktu itu masih di 3.400.000. Nah waktu itu saya bergumul 3 bulan berikutnya teman-teman baru saya join. Itu pun itu uang, kalau boleh saya cerita di sini, waktu itu ulang tahun pernikahan di 29 Mei. Suami memberikan waktu itu 5 juta untuk hadiah sebenarnya buat saya. Mungkin itu jalannya aku harus join di sini. Nah pada saat itu pas kulihat 5 juta, dalam hati saya apa Bapak Ibu? Ini akan kujadikan awal modal saya dan kesembuhan bagi saya untuk kista dan miom saya di AFC. Besoknya langsung saya panggil Bu Juni main ke rumah saya. Saya butuh produknya 1 paket. Mohon datang ke rumah Kak Juni. Nggak lama meluncur beliau ya, karena beliau sudah menikmati bonusnya. Nggak lama langsung datang ke rumah, diceritakan bisnisnya. Nah, sebenarnya belum mudeng saya dengan bisnisnya, tapi saya percaya bahwa bisnis ini pasti bagus. Yang penting aku sehat dulu. 1,5 bulan saya tonton. Saya sudah konsumsi produknya. Saya nggak langsung kerja ya Kak Juni ya. Saya masih menonton beliau. Tapi saya akan mengerjakan ini setelah saya sehat. Puji Tuhan, kesembuhan itu aku terima, aku dapatkan melalui produk yang luar biasa ini, yaitu Utsukushi dan Sop Subarasi. Dan sampai hari ini puji Tuhan saya sudah sehat. Seperti itu Kak, seperti itu Pak. Jadi waktu itu 3 bulan memantau terus. Tapi jatuh cinta, cuman nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin Kak Juni berani untuk ngutang, aku nggak kali Pak ya. Mungkin dalam saya nggak, saya pasti ada jalan lain, pasti ada jalan. Ya udah, pada saat itu 29 Mei itu aku dikasih. Nah pada saat upgrade, saya baru upgrade diamond setelah diceritakan kalau diamond bonusnya begini loh, aku tertarik, tapi nggak ada jalan keluar. Ya udah ikut arisan deh, aku ikut arisan langsung. Kok ambil waktu itu 10 juta, yang 10 juta sisanya aku tambahin, aku langsung upgrade diamond. Dari situ saya berjuang bahwa ini bisnis harus kukerjakan. Karena apa? Yaitu tadi ada tantangan di dalamnya. Jadi kalaupun kita menjalankan bisnis ini ada tantangan, ya jangan menyerah. Justru tantangan itu kita jadikan teman untuk kita maju ke depan. Seperti itu Bapak. Iya Kak Juni, Kak Rosvita. Jadi untuk miom sama kistanya itu gimana tuh? Boleh diceritain nggak pengalaman Kak Rosvita? Iya, terima kasih Pak. Oh iya, saya mengidap kista itu kurang lebih sudah 7 tahun yang lalu. Cuman terdeteksi lagi ada penyakit miom, itu yang membuat saya paling khawatir. 5 bulan setelah saya mengenal AFC, 5 bulan sebelum saya mengenal AFC, saya terdeteksi miom Bapak Ibu. Nah waktu itu memang dibilang kalau ini dua-duanya berkembang betapa menyakitkan loh Ibu. Jadi Ibu siap-siap aja untuk operasi setelah kami kontrol. Tapi dalam hati saya tidak mau operasi karena anak saya 2 orang itu saya operasi. Saya nggak mau lagi operasi, cukup lah gitu. Nah pada saat itu apa yang saya alami Bapak Ibu waktu kista dan miom itu. Jadi boleh dibilang setiap Bapak Ibu, setiap bulan saya kalau datang bulan itu biasanya 2-3 hari saya harus bed rest, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bisanya hanya tidur di tempat tidur. Jadi saya merasa sampai kapan saya seperti ini? Sampai kapan anak-anak saya butuh saya? 2-3 hari untuk seorang ibu tidak bisa turun dari tempat tidur adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya kan Bapak Ibu, kita nggak bisa pantau mereka sekolah atau bagaimana gitu. Nah di situ salah satu yang membuat saya melirik produk AFC karena
Di situ ada anti tumor agent. Apa ini anti tumor agent? Saya baca ternyata ada kista dan miom. Kista dan miom itu dalam arti saya, oh ini produk yang saya cari. Tapi apa benar ini produknya? Nah, karena suami saya juga bekerja di perusahaan Jepang ya, saya percaya Jepang itu tidak pernah mengeluarkan produk asal. Di situ saya jatuh cintanya. Oh ini Jepang. Oh, suami saya juga bekerja di perusahaan Jepang. Nah, aku lihatlah anti tumor agent itu, saya beranikan diri lah untuk tadi beli 1 paket itu. Jadi puji Tuhan, setelah saya konsumsi 1 bulan pertama, saya sudah merasakan luar biasa perubahan kesehatan saya. Dan sampai hari ini, 1 bulan pertama aja saya beli 1 paket ya Bapak Ibu. Kesananya saya redemption, dan itu pun hanya Utsukushi aja saya bantai. Seperti mentor-mentor saya bilang, kalau anti tumor agent itu lebih banyak di Utsukushi. Jadi saya konsumsi Utsukushi kurang lebih 2-3 bulan berikutnya saya terus rutin tanpa subsubarasi. Dan puji Tuhan saya sudah sehat dan sudah sembuh. Seperti itu Bapak Yosef. Terima kasih Kak Rospita. Iya, terima kasih Pak. Oke, Bu Juni. Bu Juni kalau dari total, berarti sekarang udah berapa bulan Bu ya? Udah 1 tahun lebih ya? Setahun sebulan Pak. 1 tahun 1 bulan ya? Iya Pak. Total sponsor orang berapa orang Bu Juni? Saya total sponsor orang 106 orang Pak. 106. Iya Pak. Dari 106 ini sekarang total jaringannya jadi berapa Bu totalnya? Sudah 2.650 Bapak. Jadi telurnya cepet Bu ya? Cepet banget, luar biasa Pak. Iya, telurnya Iya, cepet Bu Pak. ya. Oke, jadi Bu Juni berarti dari total komisi yang pernah capai tertinggi berapa? 100 berapa? Di Desember kemarin Pak, 150 Pak. 150 juta? Yes, Pak. Desember kemarin. Padahal Desember kemarin baru levelnya Ronin. Ronin Ronin benar. ada 150 juta ya. Iya Pak. Thank you. Kalau boleh tanya Bu Rospita. Bu Rospita total sponsor udah berapa orang Bu? Saya sponsor belum banyak sebenarnya, baru 29 orang. 29. Iya. Dari 29 sekarang total member di bawah 360 sekian. Wah, kurang luar lebih biasa. kurang lebih 380. 380 Iya, ya. 380. Waktu angka berapa Bu Ibu mencapai Toredan? Masih ingat nggak? Kira-kira total member berapa? Total member saya belum 300 lebih, masih 300 lebih sedikit lah. 300 lebih sedikit udah total capai member. Toreda ya? Iya, sudah Oke. capai Toreda, seperti itu Pak. Kalau di Toreda enak nggak sih Bu komisinya Bu? Enak banget Pak. Enak banget ya. Pernah capai komisi tertinggi berapa Bu Rospita? Bulan kemarin dan saya dapat top sponsor sama top kenaikan income. Waduh. Bulan kemarin. Jadi total penghasilan saya di bulan kemarin dari biasanya paling kena 10 juta, kemarin saya dapat 26, hampir 27 juta, 26 sekian juta untuk seorang ibu rumah tangga ya, luar biasa. Seperti itu Pak. Itu berarti udah lebih gede daripada Iya. uang bulanannya suami ya, Bu ya? benar. Bahkan dari gaji suami. Oh gaji suaminya lewat Bu ya? Lewat. Seperti itu Pak. Ya Bu Juni, nah mau tanya dong Bu. Bu Juni lokasinya kan tinggalnya di Bekasi Bu ya? Iya benar Pak. Jaringan Ibu tuh di mana aja Bu? Jaringan awal saya itu di luar kota Pak. Karena biasanya memang seperti itu Pak. Jadi orang luar kota itu yang lebih banyak percaya dulu sama kita Pak. Baru sekarang ini baru mulai agak mengembang di Bekasi Bapak. Bekasi. Iya Pak. Oke. Jadi biasanya ring 1 tuh kata orang Luar daerah. saudara-saudara kita, teman-teman deket kita, ya kan? Semua yang nolak ya. Nolak Pak, nolak. Kita ngomong 1 dia ngomong 10 ya. Iya, betul Pak, nolak Pak. Justru orang yang tidak kenal Benar. malah ternyata lebih menghargai kita. Yes, ya? dan Lebih percaya. kita. Benar Pak, benar. Nah, tapi setelah kita sukses, baru sekitar kita baru mulai Percaya, benar, mulai percaya. benar Pak. Oke. Kok banyak ketawa di sini? Enggak, sebenarnya cerita ini sebenarnya sama dengan saya juga. Jadi saya cuma punya 2 saudara, sama awalnya. Jadi saya cuma punya kakak perempuan juga. Jadi pertama kali begitu saya dikenalin produk AFC, saya juga langsung telepon kakak saya dong, ya dong. Kakak saya tinggal di Bogor. Saya bilang, ini produk bagus nih di Jepang. Saya dikuliahin. Kamu ya, jangan mudah percaya. Itu dia bilang gitu kan. Kemarin Cici baru pulang dari kota Pining. Udahlah lu apa-apa dokter aja gitu ya. Kan saya bilang, ya dulu kita sekolah juga kita bilang kita sekolah dulu harus konsumsi setiap hari 5 sehat 4 sempurna. Tapi kenyataannya nggak bisa, makanya kita butuh suplemen. Ada ngomong 1 dia ngomong 10. Intinya adalah dia nggak mau. Ya udah nggak mau ya udah, kita nggak pernah cerita lagi dong. Ketemu udah nggak pernah bahas lagi.
1 tahun kemudian dia dengar terima cerita dari teman, Boni bagus, dia telepon saya lagi. Saya dengar katanya bagus. Bagus, dari dulu juga bagus. Ya kan? Nah, dan kemudian dia mulai dengar. Nah, saya dengar katanya gini, kamu sekarang udah terima komisi banyak ya? Iya. Nah, kenapa kamu nggak bilang komisi dari dulu? Salah juga. Karena waktu di awal-awal kita belum dapat uang kan, benar nggak? Kita belum bisa cerita gitu loh, ya. Jadi serba salah. Jadi adik adalah selalu salah. Ya, tapi kemudian beliau juga join. Join Pak. Ya, join kemudian beliau sudah 2 periode, 3 periode kalau sama The Samurai. Karena kan ya, jadi telatnya 1 tahun Pak, nggak apa-apa, kalau 1 tahun bergabung pun Samurai. Yes. Nah, cuma Samurai terus bertahan dia. Karena untuk jadi Shogun kan kita butuh duplikasi ya teman-teman ya. Oke, Bu Rospita mau tanya dong. Pak. Berarti Bu Rospita juga tetangga ya sama Bu Juni ya? Sebelumnya kami nggak saling kenal Pak, nggak saling kenal, cuman teman di sosmed aja. Oh, teman di sosmed. Iya, kalau secara ini enggak. Jadi sebenarnya di sosmed pun kita nggak kenal Bu Juni tinggal di Bekasi. Enggak, tahu di Bekasi tapi nggak tahu di mananya, nggak tahu. Bekasi luas gitu kok Pak. Wah, Bekasi nah, luas itu, ya? gitu. Iya. Tapi saya tertarik karena selalu ya itu tadi bonus yang lewat itu loh Pak. Iya, bonus yang Kembali ternyata ke- ini ya. Iya, cuan Iya. lagi, cuan lagi. Betul. Gitu Pak. Pak Yusef, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya mau buka untuk audiens. Nah, audiens ada yang mau bertanya kepada Bu Juni atau kepada Bu Rospita? Nggak ada. Silakan Pak Bini. Bekasinya di mana, Bu? Ayo, itu mah tanyanya begitu. Bekasi Utara Bapak. Terus apa lagi? Bekasi Utara udah mulai Pak Bini? Belum siap. Oke. Ya Bu, ya silakan Bu. Iya. Iya. Saya kalau miom dan kista itu satu cepat lelah Ibu. Terus sering drop ya karena satu mungkin mental ya. Mental kita seperti kita merasakan ada sesuatu yang enggak penyakit yang mengerikan lah di rahim seorang ibu gitu. Itu salah satunya. Terus itu tadi sering drop, semangat kurang gitu. Nah setelah saya konsumsi Ibu kurang lebih 2 minggu, memang detoksnya lumayan ya, detoksnya lumayan sakit Ibu. Jadi badan pegel-pegel, aduh nggak karu-karuan. Sebenarnya awalnya nih mungkin tadi aku terlewat, setelah konsumsi agak menyerah. Ini saya teruskan nggak sih ya? Ini maksudnya apa kok badan saya nggak enak gitu lah. Tapi saya yakin karena melihat di situ kan ada semua keterangannya tentang produk ya. Terus kulihat di setiap disclaimer itu bahwa apa yang kita alami berbeda-beda ya, termasuk kayak saya kista dengan orang lain bisa juga beda yang dirasakan. Jadi pada saat itu yang saya rasakan Ibu, badan saya setelah konsumsi ya, badan saya nggak karu-karuan lah, termasuk salah satunya rahim dan pinggang seperti panas seperti itu Ibu. Tapi kalaupun pasien Ibu atau teman atau saudara Ibu mengalami itu, kalaupun mengalami kesakitan, mohon bersabar. Nanti nggak lama dari situ, paling kurang lebih 2 minggu lah, nggak lama dari situ akan enak seperti itu. Dan akhirnya kita fresh Ibu. Seperti saya sekarang ini, aslinya saya dulu nggak se-fresh ini karena satu beban pikiran dan mental yang dibantai ya dalam tubuh kita seperti itu Bu. Dan saya kurus awalnya, tapi sekarang puji Tuhan berkat subsubarasi dan eksekusi dan komisi bonus ya, bonus AFC cerah ceria seperti itu. Ada perubahan kecantikan sedikit lah Bu gitu. Itu Ibu. Ya boleh. Iya, saya nggak ada tenaga, kesakitan yang luar biasa di rahim. Oh sekarang nggak lagi. Saya sering kayak gini nih, biasanya lagi datang bulan tidak ada masalah. Prospek pun atau apapun tidak ada masalah Ibu. Itu loh. Yang penting sabar menjalani detox karena pasti dialami setiap orang. Ya Ibu. Iya terima kasih Bu sama-sama. Oke, makasih Bu. Waduh. Jadi Bu Rospita sejak tes bahwa kita sudah nggak ada miom lagi atau kista lagi itu dicek ke rumah sakit? Sebenarnya saya nggak cek lagi karena dokternya udah bilang begini Pak. Saya bisa sembuh nggak? Untuk sembuh enggak, karena setiap wanita itu ada kista dan miom.
hanya saja ibu ada pemicunya. Jadi saya tahu saya sembuh atau tidak dari mana. Kalau ibu sudah tidak merasakan lagi datang bulan, itu artinya itu sudah kembali normal. Itu kembali normal ya, bukan sembuh total hilang enggak, tapi kembali normal dan ibu tidak akan merasakan lagi kesakitan seperti itu dok Pak. Jadi saya nggak ini lagi ya, nggak cek lagi gitu. Oke. Gitu. Cuma sekarang jadi udah nyaman. Sudah nyaman puji Tuhan. Saya sudah bebas beraktivitas kemana aja. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Bapak. Ya. Ya. Saya ingin tanya, ada teman saya itu perempuan istamium itu dia belum punya anak atau apa emang kalau istamium itu orang nggak punya anak gimana itu ya? Terus pertanyaan kedua, saya juga ada saudara suka teman Batak itu, kok belum pada mau join ya? Bagaimana nak kita orang Batak ya? Ini kayaknya sih udah bawa ras ini. Hah? Udah bawa ras ini kayaknya. Jadi Oke. ini tadi ke miom dulu ya Pak. Ke miom dulu. Ada berarti sudah menikah tapi belum punya anak karena ada miom. Nah itu biasanya memang itu salah satu faktor kalau seseorang itu tidak mendapatkan keturunan. Kalau kista dan miom itu sudah ada di rahimnya. Kalau ini kan posisi saya sudah punya anak 2. Jadi ada kista dan miom itu kenapa perlu kita obati karena nggak nyaman satu dan penyakitan gitu loh Pak, nggak fresh seperti itu. Jadi kalaupun dia sudah belum punya keturunan, alangkah baiknya konsumsi Soxuberasi Utsubushi. Nanti hadiahnya jadi double. Sembuh kista dan miom, dapat Anak. puji Tuhan anak seperti itu loh Pak. Semangat ya Pak untuk prospek terus. Pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua, Bu Juni lah. Oh, pertanyaan apalagi kayak kita ya Pak, orang Batak ini. Oke, saya jawab ya Pak. Nah, kemarin saya ketawa sambil lucu baca postingan member saya, Ibu Ita ya, tentang soal kita orang Batak ini Pak. Kita orang Batak ini kan terkenal si Thomas Pak, ngeyel gitu kan, ya kan ngeyel gitu. Jadi beliau ini nulis kemarin, beliau ini udah lama Pak nonton saya. Akhirnya kemarin itu beliau memutuskan join karena memang kebutuhan untuk suami, ya Pak. Lalu beliau pun pelan-pelan ID-nya itu pun gak dijalankan Pak. Tapi saya tetap terfokus karena apa? Di IFC ini kita membangun impian kita masing-masing. Bukan impian downline kita ataupun plan kita, tapi impian kita masing-masing. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, kita orang Batak itu susah Pak, memang betul Pak. Jadi caranya itu adalah Pak, kita tunjukkan dulu kita sukses. Jadi contohnya gini Pak, saya selalu katakan itu karena mayoritas tim saya itu orang Batak Pak. Ya, jadi saya bilang ke teman-teman saya, bagaimana kita mau mengajak orang konsisten, kita pun tidak konsisten. Karena orang pun akan berpikir, lu aja nggak konsisten, lah gua mau kemana lu bawa kan gitu loh. Nah seperti itu. Jadi artinya di sini Pak, di AFC ini adalah kita adalah nahkoda daripada perusahaan kita ini. Mau kita bawa ini kemana kita sendiri Pak. Jadi supaya kita dilihat tim-tim kita bergerak, ya kita bergerak dulu, tunjukkan dulu keseriusan kita di AFC ini sehingga mereka tanpa kita suruh pun jalan Pak, mereka akan jalan ketika kita udah dilihat mereka berprestasi. Sama seperti kayak teman-teman saya, termasuk kakak saya, ketika saya sudah sibuk saat ini mengurus paspor untuk anak saya, baru mereka nggak pala saya ini langsung deh ini duitnya gue join Daiwan, apalagi kayak kemarin free 2 box Utsubushi, mereka langsung berdua tuh Pak, makanya saya langsung samurai kemarin tuh Pak. Gitu, jadi tunjukkan dulu kita serius Pak, pasti mereka pun akan serius seperti itu Pak. Gitu. Gitu Pak ya, oke ya. Nah, ada lagi teman-teman pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada kita pulang. Susah lo dapatnya lo. Datang dari Bekasi lo masih ditanya lo Pak, masih ditanya lo. Ibu Evi mau bertanya? Nah oke. Saya Bu Evi udah duduk di paling depan. Iya mungkin buat puji. Boleh kakakku. Tes, oke. Ya mungkin buat Ibu Juni ya, awal-awalnya kan dengan segala apa ya namanya perjuangannya gitu ya. Yes.
Dan itu awal-awal banyak langsung dapat yang mereka yang memang jalanin bisnis atau mulai dari user. Ada dua sisi kak. Jadi mereka sebagian dari yang konsumsi yaitu karena memang kebutuhan karena sakitnya mereka. Jadi ketika mereka menanyakan produk, saya tidak pernah membahas bisnisnya kak. Tapi selalu saya daftarkan mereka langsung jadi member. Seperti itu Pak, sehingga orang lain pun nggak ada lagi peluang untuk menjadikan dia jadi member. Itu yang pertama Kak. Nah terus ketika mereka sudah merasakan perbaikan, mereka akan nanya lagi tuh. Lalu saya baru ceritakan bahwa kakak kan atau Namboru kan mau order lagi, berarti Namboru di sini sudah dapat cashback loh. Lah dari mana saya, kan kemarin itu udah beli, jadi saya sudah daftarkan. Lalu di situ juga saya ngelihat ketika mereka dapat bonus, saya cairkan walaupun 300.000, mereka udah senang banget. Karena mindset saya gini kak, orang contoh lah minyak makan aja kak, minyak goreng aja diskon 10.000 aja diikutin orang ngantri, apalagi cashback 300.000 Pak dari perusahaan kita untuk pembelian 3.400.000 itu mereka sangat antusias Pak. Jadi makanya setiap member yang bergabung itu saya langsung daftarkan tanpa harus saya tanya dulu kalau orang yang sakit. Nah tapi kalau untuk orang yang berbisnis Kak, saya langsung tunjukkan apa yang saya dapat Kak, income saya seperti itu. Saya jarang sekali melihat membicarakan kalau produk ke mereka yang mau bisnis gitu, karena kalau mereka mau berbisnis kan lebih ke cuannya dilihat kan. Jadi saya langsung persentase mereka bagaimana caranya untuk mendapatkan 100 juta di masa resesi, langsung saya sebut aja. Saya nggak pernah mau bilang lagi 300.000, 200.000, 1 juta, kayaknya nggak mempan gitu loh. Jadi saya langsung sebut angkanya, lu mau nggak punya penghasilan di masa resesi, penghasilan 100 juta seperti saya gitu, langsung saya tunjuk gitu loh Kak. Gimana caranya? Ya ini, ayo ikut sama saya, kita beli hak usaha ke AFC, dan lu nggak perlu tutup poin, kejar target ataupun sewa toko, dan ini hak usaha ini bisa kita wariskan pula ke anak kita, yang artinya ketika nanti kapanpun kita dipanggil Tuhan, sudah ada kita wariskan aset kepada anak kita. Seperti itu Kak, saya edukasinya gitu. Jadi ya walaupun nggak langsung join, tapi mereka itu udah terbakar, udah nggak bisa tidur gitu loh. Akhirnya kadang mereka seperti saya ceritakan juga, saya nggak ada duit ke sini karena modal nekat. Jadi seperti filosofi ikan salmon aja tetap saya bawa Kak, berani melawan arus sampai kedalaman gitu aja Pak. Jadi saya cerita dan saya dilihat mereka juga berprestasi di AFC ini, sehingga mereka pun ini sendiri gitu. Dan setiap minggu saya bikin edukasi seperti ke mereka, ya saya ikutin dengan trik-trik yang udah diberikan Pak Yosep, Pak Budi untuk mengedukasi duplikasi gitu. Karena di sini kan bisnis ini nggak selamanya kita seperti sales yang ngajak orang terus-terusan gitu, enggak gitu. Jadi saya tidak pakai sistem sales Kak. Jadi kalau untuk di media sosial juga saya bikin ya semenarik mungkin gitu, nggak semata-mata hanya produk-produk, karena kan produk kita cuma 2 yang kita pasarkan kan Kak, ketiga saya susuri. Kalau itu setiap hari saya posting, orang nggak akan ngelihat FB saya juga, itu lagi gitu. Jadi saya ceritakan diri saya, komunitas saya, kegiatan saya, apa yang saya dapatkan di AFC seperti itu Kak. Gitu, sehingga mereka enak banget bisa dari rumah, atau bahkan saya bikin video singkat 2 menit atau 1 detik di kasur aja saya bisa kerja gitu loh. Itu saya bikin, jadi mindset mereka enak banget sih kok bisa gitu Kak. Akhirnya mereka pun bergabung seperti itu Kak. Ya, tim kan banyak di luar kota ya. Betul Kak. Nah itu pengembangan timnya jadi lebih ke Zoom atau melalui LOP di kantor atau? Satu di grup Kak. Jadi khusus timku, aku bikin grupnya tersendiri juga Kak. Jadi saya masukin Pak Yosep dan Pak Budi juga untuk mengkontrol, melihat gitu loh Pak. Jadi setiap Zoom saya selalu arahkan mereka untuk kuliah malam, ayo Zoom gitu, saya bilang gitu. Jadi nanti kalau memang ada acara LOP, saya lihat juga perkembangan mereka. Saya bilang, saya janji ke mereka, kalau kamu memang serius di sini, kemanapun kamu, aku akan dampingin dan aku akan datang bukti daripada perjuangan kita. Jadi saya bersyukur Kak, tim-tim saya yang di luar kota, mereka bahkan jauh lebih semangat dibanding untuk saat ini tim-tim saya di Bekasi. Makanya beberapa kali saya, kayak bulan ini ketiga kali saya roadshow. Kemarin kan baru dari Batam, dari Pekanbaru, sama besok mau terbang sama Pak Yosef ke Medan. Jadi tim-tim saya kebanyakan sejauh ini masih di
luar kota kakak gitu. Jadi tetap saya edukasi, nggak saya lepas kak. Jadi walaupun mereka hanya konsumsi, saya banyak belajar memang dari Pak Budi Darwin. Setiap mereka per 3 hari dari awal mereka udah konsumsi, saya chat kak, Nang Guru, kakak, tante, apa sih yang dirasain dari Utsu, boleh nggak? Aku minta sarannya gitu. Jadi mereka langsung tuh trek, saya screenshot, baru saya inin lagi. Puji Tuhan 1 jiwa terpulihkan lagi. Itu aja saya bikin status saya. Selalu saya kayak gitu kak, gitu. Yang artinya status kita itu juga bisa berdampak buat orang yang baca, seperti itu kak. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Pak Kim, ada pertanyaan? Pak Esok mungkin ada pertanyaan buat ini, buat teman-teman kita, Bu Juni namanya. Oke, Kak Juni, gimana nih target untuk di tahun ini nih Kak Juni sama Kak Rosmita? Apa yang mau dikejar tahun ini? Tahun ini saya berdoa ke Tuhan. Saya katakan gini Bapak Ibu kepada Tuhan. Tuhan, ini masih bulan Maret. Artinya Tuhan sudah izinkan saya di level samurai. Artinya Tuhan, saya masih banyak kesempatan untuk shogun Pak. Dan saya berdoa kepada Tuhan dan saya bernazar Bapak Ibu, Tuhan, jika memang Tuhan izinkan saya shogun di tahun ini, saya akan berangkatkan orang tua dan mertua saya ke Yerusalem. Itu doa dan nazar saya, karena saya percaya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita dapatkan itu pasti tetap ada campur tangan dari doa orang tua kita, gitu Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kak Rosmita bagaimana Kak? Target saya untuk sekarang ini setelah saya toreda, saya sudah di firing kurang lebih 200. Jadi target saya sepertinya 3 bulan ke depan semoga aku sudah di Ronin ya Pak. Boleh dong bermimpi ya kan? Nah seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan seperti tadi kata Ibu Juni, chip di November sudah samurai. Sudah samurai gitu. Target saya itu Pak, samurai di chip di November. Bonus 75 juta. THR ya. THR ya Pak. Seperti itu Pak. Nah, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Bisa. Saya Bapak Ibu nggak usah malu-malu. Kita baik kok. Bu Ana, Bu Yeni, Pak Dendi. Nanya trik mungkin ya kan. Ah, Jadi bisa nah, triknya trik apa gimana aja sih? gitu. Itu tadi Bapak Bisa nggak tanya. closing. Trik bisa closing gitu kan. Iya. Kalau dia udah nggak mau gimana cara trik gitu loh. Apakah klip mata 3 kali langsung dia udah oke gitu, ya kan? Iya Bapak, iya kan? Nah, Itu bapaknya tuh. siapa? Kamu tanya? Iya Pak. Ya, Pak. Langsung to the point ya triknya. Ada triknya nggak katanya gitu? Ya, trik untuk closing ya Pak. Di sini di IFC ini kita adalah seperti yang saya bilang tadi, kita adalah nakodanya, kita adalah artisnya. Jadi kita menjual diri kita sendiri. Jadi kalau dari trik dari saya Pak, teruslah kita menebar kebaikan itu, bercerita kebaikan ke banyak orang dan memberikan dampak kepada mereka. Baik itu secara segi finansial, saya tidak pernah malu bercerita Pak ke banyak orang ataupun ke media sosial saya, bahwasannya saya itu sebelum kenal IFC saya sudah hampir gulung tikar, bahkan mungkin rumah saya nggak bisa saya selamatkan. Jadi bahkan di postingan media sosial saya itu saya sematkan story saya bagaimana saya memulai di IFC ini tanpa dibuat-buat Pak, dan benar mereka melihat bahwa setelah kita di IFC kita mengalami banyak perubahan, baik perubahan secara finansial, baik perubahan secara memiliki komunitas, baik secara perubahan kesehatan Pak. Karena apa? Kalau kita berbicara secara sisi produk Pak, masa iya saya tawarkan ke orang produk tapi saya sakit?
Itu satu kan Pak gitu loh. Kau lucu, kau aja sakit-sakitan, pasti akan seperti itu Pak. Itu kalau dari sisi produk. Nah, kalau dari sisi income Pak, saya menawarkan ke teman-teman terutama ibu-ibu yang ingin mencari tambahan sama halnya seperti saya seorang ibu. Saya ceritakan itu setiap hari, di mana saya bisa jaga anak, di mana saya berkumpul dengan anak, bisa kerja dari rumah, tapi saya bisa menghasilkan income bahkan ratusan juta di masa resesi sekarang. Jadi itu yang saya ceritakan terus menerus Pak. Pokoknya jangan lelah menabur, siapa yang menabur banyak dia akan menuai banyak. Itu aja Pak. Singkat padat. Yang penting bisa dijalankan nggak? Itu yang penting. Jadi kemarin minggu lalu ya kita ada kedatangan Pak Indra ya, Pak Indra Purba ya, itu salah satu trainer kita, coach kita. Nah kemarin kan dia ngajarkan kita untuk closing kita butuh 2 hal apa teman-teman? Nah kan kamu udah menang tuh. Apa Pak? Bisa dipercaya dan harus tahu kebutuhannya. Itu Pak 2. Untuk closing tidak kan banyak dari gini. Kita harus tahu kebutuhan dia. Itu yang penting. Kan jadi kadang-kadang kita dari bicara awal 3-5 menit pertama kita tahu. Jadi dia butuhnya apa? Kalau dia butuhnya produk, kita bicara produk. Kalau dia butuhnya bisnis, kita bicara bisnis. Plus yang kedua adalah dipercaya. Jadi dipercaya biasa apa? Nah kita teman-teman dekat, kita dipercaya itu lebih gampang. Ya, jadi dipercaya aja juga kurang. Kalau kita nggak tahu kebutuhannya orang dia nggak butuh, ya gitu ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ya boleh. Salam kenal sebelumnya Kak Juni. Iya Kak. Ya saya Andre sih mau nanya untuk awal-awal kebiasaan kita sehari-harinya gimana tuh untuk membangun bisnis ini sampai sekarang ini kebiasaannya ada berubah atau ada itu seperti apa gitu? Iya. Jadi kebiasaan setiap hari ya. Nah, aktivitas setiap harinya itu apa aja Ibu? Jadi kebiasaan saya setiap hari itu Pak bercerita lewat media sosial saya. Jadi saya pakai media sosial saya yaitu IG, Facebook, sama story WA. Dari yang 3 ini aja Pak. Mau ditanya ini nggak Pak? Bangun jam berapa gitu? Mulai aktivitas jam berapa gitu? Ya dia maunya itu gitu, tadi saya tahu. Saya bangunnya Pak siang. Karena saya ya siang karena nggak ada lagi yang ngatur saya kapan dan dimanapun saya bisa ngerjain Pak. Gitu loh. Ya, jadi karena gini Pak, rata-rata kan orang-orang pakai media sosial itu paling jam 10 ke atas santai. Jadi nggak mungkin saya jam 7 udah ini, orang nggak akan lihat. Pasti orang akan ke kantor macet atau segala macam. Jadi saya paling update status itu pagi jam-jam 9 karena kerjaan emak-emak itu kan sudah agak ringan di jam-jam 9, udah main HP, udah nonton gosip, insert, apa segala macam kan udah itu gitu loh kan. Jadi saya posting aja itu baru saya live gitu Pak. Saya live di media sosial saya gitu. Seperti itu Pak, bahwa saya kenalkan, saya ceritain AFC gitu Pak. Boleh Kak? Saya nggak pernah japri Kak. Sejauh ini saya belum pernah japri member. Tapi ya itu Pak, saya ceritakan contoh seperti yang dibilang Ibu Rospita tadi. Ketika saya awal dapat income 200.000, saya bilang saya ceritain aja di media sosial saya. Saya bersyukur seorang ibu rumah tangga hari ini saya mendapatkan 200.000 dari bisnis farmasi saya. 200.000 ini sudah sangat cukup untuk bayar token saya seminggu. Itu aja Pak. Jadi orang-orang yang ibu-ibu rumah tangga kan pasti mikirnya wah luar biasa seperti itu. Baru besoknya lagi saya posting lagi Pak dengan ada income saya misalnya waktu itu kan belum ada pairing gitu kan Pak, 550.000 saya posting lagi. Saya beli beras 1 karung, saya posting lagi. Saya bersyukur sebagai ibu rumah tangga yang tadinya beli beras 1-2 liter sekarang bisa beli 1 karung untuk stok saya sebulan, aman dari Konnichiwa gitu Pak. Jadi membuat kita menceritakan apa adanya tanpa yang dibuat-buat, karena orang juga tahu Pak cerita kita itu dibuat-buat atau enggak gitu loh Pak. Jadi kadang di pasar saya bikin beras itu belanja dari Konnichiwa gitu, simple aja Pak gitu. Jadi sehari itu Pak Indra juga sama nanti ya kan, dapat Konnichiwa ke pasar belanja. Ya hari ini saya mengistirahatkan istri saya belanja. Gitu Pak.
sehingga banyak pengikut gitu loh. Wih, keren juga nih. Gitu. Langsung semua istri langsung bilang, suaminya bilang mau join, mau bilang kasih. Kenapa? Karena istrinya nanti kan bebas. Karena suami bapaknya semua ke pasar kan belanja. Itu baiklah. Tagline-nya jujur keren juga. Iya, betul. Jadi intinya sih Pak, promosinya yang seadanya aja gitu loh Pak. Karena hal-hal kecil itu sebenarnya yang membuat orang banyak menarik Pak, gitu loh. Kalau mungkin dari awal saya bilang bonus saya 10 juta, orang nggak percaya Pak, nggak mungkin gitu. Dan dari situ mereka akan ngikutin FB saya gitu loh. Dan ngelihat bonus-bonus itu real gitu Pak. Jadi mereka menyerahkan diri sendiri. Iya Pak. Kayak Rosvita jemput uang ini, ya udah saya langsung gojek gitu, join. Karena ada ngelihat isi kulkas tadi 200.000 seminggu, posting aja Pak, wortel, buncis apa, udah bikin konnichiwa, udah gitu Pak. Mama kan kalau lihat cuan, ya kan, di mana aja cuan suami bisa tahu, ada konnichiwa ya. Gitu Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi. Oke. Wis. Terima kasih juga Bu. Oh. Dan saudara sepupunya Mbak Juni. Saya mau tanya untuk Kak Rosvita. Kalau Kak Juni saya udah tahu lah gilanya gimana di ini gitu ya. Saya itu kan ibu rumah tangga. Kerja jadi guru TK dari jam 7 sampai lanjut lagi jadi private teacher door to door sampai sekitar jam 9 malam masih di rumah orang gitu. Impian besar saya itu aduh atur nafas ya. Impian besar saya itu bukan punya oh gitu ya. Ya, bukan punya apartemen, bukan punya mobil, bukan punya apa gitu, tapi impian besar saya adalah resign dari kerjaan. Kebawa emosi kalau kayak gini jadinya. Sido. Resign dari kerjaan dan kasih waktu lebih buat anak-anak gitu. Nah, kalau Kak Juni kan kayaknya udah terlalu jauh untuk dikejar. Ibu Rosita ini loh, income-nya kan awal-awal di 10 jutaan gitu ya. Kira-kira seberapa persen waktu yang dikeluarkan untuk mencapai income tersebut? Karena jujur kalau saya join di sini, saya nggak mau saya tahu gilanya Kak Juni gitu ya. Kemana-mana itu masih ninggalin anak. Nah kalau saya tuh maunya jangan ninggalin anak lagi. Kalau ketemu orang prospek ya wajib gitu ya, kita harus ketemu orang. Tapi jangan sering-sering. Nah, untuk mencapai 10 juta itu kira-kira berapa persen waktu yang dikeluarkan? Gitu, berapa lama waktu yang dikeluarkan seperti itu? Setiap hari atau per minggunya atau per bulannya? Gitu. Nah, yang kedua tadi katanya kan ya beriklan melalui sosial media. Seberapa persen sponsor atau member yang dapat murni dari sosial media tanpa japri, tanpa tanya satu-satu seperti itu? Untuk Rosita aja dulu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya juga dari dulu punya impian pengen mendampingi anak-anak saya dari kecil sampai mereka melewati masa emas. Itu impian saya, dan puji Tuhan mereka sekarang sudah SMA dan SMP, dua-duanya anak-anak berprestasi di sekolah. Ya, itu mungkin keuntungan yang saya dapatkan, yang dari kecil mereka saya pegang sendiri. Saya nggak mau dipegang siapapun, karena menurut saya mereka tidak masa depan mereka masa anak-anak mereka tidak bisa diulang lagi. Jadi saat sekarang saya tinggal menerima, ibaratnya ini loh buah hasil yang saya memang tidak menghasilkan uang pada saat mendidik mereka, tapi saya mendapatkan atau saya bisa mencetak mereka menjadi anak-anak yang satu penurut, terus ngerti perjuangan orang tua dan tahu diri. Itu satu, karena dari kecil saya ajarin hidup ini harus berjuang. Apapun yang mereka impikan, saya selalu bilang berjuang dulu baru dapat. Jadi sama dengan belajar. Jadi seperti kakak bilang pertanyaannya tadi, seberapa besar anak-anak saya bilang saya dampingi terus, boleh dibilang ya, karena mereka sekolah hanya sampai jam 5 memang sore. Jadi saat mereka pulang saya sudah selalu ada di samping mereka, saya selalu ada di rumah. Jadi saya lebih banyak melalui sosmed, posting-posting dan
closingan saya juga boleh dibilang 80% dari sosmed, tanpa mengenal, boleh dari inbox, dari WA. Jadi nggak selalu door to door, enggak. Door to door itu boleh dibilang hanya 20% ke itulah, ke atas. 80% saya dari sosmed. Jadi anak-anak saya boleh pegang tetap full sampai sekarang, tapi bisnis saya juga tetap berjalan lancar. Seperti itu Ibu. Jadi kalaupun sekarang waktunya belum itu saya percaya pelan-pelan Ibu pasti bisa. Seperti itu Ibu. Ya, gimana menjawab? Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan waktu kita. Jadi kalau memang kita masih bekerja, sama dulu waktu saya mengenal network marketing juga saya masih bekerja. Jadi sebenarnya kita bisa sukses itu yang penting konsisten. Nah, yang penting misalnya gini, saya kerja di kantoran. Begitu saya sampai jam 5 sampai jam 6 berarti kan waktunya saya pulang. Nah, cuma saya mesti ngambil konsekuensi. Artinya apa? Saya nggak mungkin jadi good boy. Good boy artinya apa? Artinya ya kalau bos pulang jam 12 malam saya ada. Itu udah nggak mungkin lagi, benar nggak? Nah, karena kalau saya jadi good boy dulu gini, jadi rajin banget kan gitu kan. Bos meeting jam 10, jam 11 kita ada. Begitu awal tahun, bosnya naik Pak, kasih naik gaji 1 juta doang, ya kan? 1 juta kita udah kerja keras lagi ya kan? Sampai tahun depan lagi kita minta naik gaji lagi, naikin 1 juta lagi. Kita nggak minta, nggak dikasih naik. Nah, jadi kalau kita jadi good boy seperti itu. Tapi kemudian saya ambil konsekuensi, Bu. Kalau saya begini kan saya nggak bisa kaya. Betul ya? Kenapa? Sebenarnya kan waktu saya mulai belajar network marketing baru saya sadar bahwa kemudian untuk umur 33 tahun saya bilang saya mau pensiun muda, pensiun kaya. Nah, pada saat itu guru saya salah satu lah, banyak ya guru saya. Nah, di situ kan saya dapat jawaban, ternyata dia bilang ini, Budi, kalau kamu mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat bisnis yang kamu lakukan harus ada perkalian dan pertambahan. Itu yang saya ingat banget itu ya. Jadi kalau kita kerja itu nggak ada perkalian, Bu. Karena kan kita kerja cuma kali 1 matematikanya. Kalau kita nggak kerja mana dibayar, kita sakit juga lama-lama kita ditendang keluar juga, ya kan seperti itu. Nah, jadi kalau kemudian sepupu saya juga banyak dokter nggak praktek mana ada uang, kan gitu. Sama juga kan kerja individu juga. Nah, pengacara, nah sekarang anak kedua saya juga ngambil hukum, ya kan. Sama, kalau nggak ada kasus mana ada uang juga. Kita buka toko, buka restoran, kita nggak buka toko nggak ada uang juga. Kenapa? Karena nggak ada perkalian. Nah, salah satunya multi level marketing ada perkalian, teman-teman. Nah, banyak orang sebenarnya kita di sekolah, kita di kuliah, kita nggak pernah dapat tuh, ya kan? Kenapa? Ya tadi karena memang guru kita kan nggak pernah ngajarkan kita, ya karena mereka juga belum pernah di bidang ini kan, gitu kan? Karena dari dulu kita dididik, bener nggak? Dulu zamannya saya kalau kita kuliah ya, ini dicari lulusan, ya kan? 5 orang jadi IT, jadi programmer, kan itu kan? Belum apa-apa kita udah dididik menjadi seorang karyawan yang baik, ya kan? Cari teller lah 10 orang, benar nggak? Dari programmer, cari akunting berapa orang? Kita udah dididik menjadi karyawan yang baik. Kita nggak pernah dididik menjadi entrepreneur gitu ya. Jadi di bidang ini kita harus belajar memang. Nah, jadi di multi level marketing ada perkalian, itu yang nih. Makanya Anda bisa lihat upline Anda, Bu Juni, termasuk upline-nya Herdi Sitorus, petani yang tamatan SMP, kok bisa langsung income 300 juta? Nggak ada tuh matematikanya, benar nggak? Kalau dia mau kerja sampai kapan dapat gaji 300 juta? Kita kerja di kantorannya sampai gua kerja sampai berapa ya? Saya kerja 17 tahun nggak salah. 17 tahun saya keluar dari kerjaan aja baru gaji 20 jutaan, 25 juta. Kerja 17 tahun, ya kan? Di sini cari uang 100 juta kan gampang. Nah, ya. Kenapa? Karena ada matematikanya. Yang kita nggak sadar gitu. Saya selalu bilang gini loh. Kok matematika gimana sih? Simpel aja tuh. Misalnya Bu Juni teman saya bilang, Bu Juni, saya punya peluang bisnis loh, farmasi Jepang nih, baru masuk Indonesia kita baru buka kantor ke-8. Nah, saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak loh Bu Juni. Karena uangnya banyak baru saya ngajak kamu. Kalau uangnya nggak banyak, saya tahu Bu Juni juga misalnya salon tadi ya, udah sibuk, nggak mungkin saya ngajak Bu Juni, dan nggak mungkin saya ada di sini juga. Nah, kalau sebulan bisa dapat tambahan income nih 20 juta, 50 juta, Bu Juni mau denger nggak? Nah, pasti ada teman saya mau dong, yang seperti saya, betul nggak? Nah, kalau saya punya 100 teman, anggap 10 teman aja yang mau join. Berarti saya sudah dibantu sama 10 orang. 10 orang saya ngajak lagi, ngajari mereka hal yang sama. 10 ngajak 10 udah berapa? 100 ngajak 10, 1000. 1000 satu kali lagi 10.000, kita udah kaya raya. Nah, makanya tadi kan udah berapa ribu nih. Anda satu turunannya berapa 10.000, Anda udah kaya raya gitu loh. Jadi network marketing adalah kita bukan mengajarkan tim kita tuh menjual. Iya, kita sebenarnya adalah membangun jaringan. Jaringan apa? Kan kita bergabung di sini kan cuma konsumsi aja. Nah, karena masing-masing kita pasti sakit. Kenapa? Karena manusia tadi saya bilang sudah pasti punya 5 faktor Pak ya. Lahir, muda, tua, sakit, mati. Ya kan Anda sakit, pasti lo butuh saya. Kalau nggak butuh keluarga kamu sakit, pasti butuh saya juga. Gitu lah ya. Jadi sebenarnya kita cerita aja seperti itu. Nah, kalau kita belum bisa keluar nggak apa-apa. Sosial media memang saya lihat
Sekarang grupnya dari Herti Sitorus sampai ke Juni, sampai Devrida kemarin income juga 150 juta, semua juga dari sosial media. Ya karena sosial media Anda bisa menjangkau satu Indonesia tanpa kita pergi. Nah nanti kalau sudah mulai organisasi kita seperti Bu Juni besar ternyata di Medan, nah kita datanglah kunjungin gitu loh. Karena kadang di sosial media kan nggak pernah ketemu kan, nggak ada ini Pak ya, istilah apa, ikatan, chemistry-nya belum ketemu gitu loh ya. Kalau ketemu ternyata kita lebih ternyata lebih paham, agar dia bisa stay dengan kita lebih lama, kira-kira gitu ya. Oke, kalau nggak masih ada pertanyaan atau kita bagi hadiah? Hah? Bagi ilmu dulu ya. Oke. Nah jadi ya silakan duduk. Nah ini saya coba ulang lagi, sebenarnya ini udah ada di YouTube banyak ya. Nah kenapa kita bisa dapat income ya 50 sampai 100 juta. Nah terus terang saya selalu bilang laki-laki itu lebih cenderung lebih suka denger ini daripada kita jualan produk ya kan. Contohnya ini, Pak Yosep saya punya produk nih, bisa bikin Anda sehat. Langsung, aduh lagi zaman sekarang nih susah lagi uang gitu ya. Jadi kalau kita masuk produk pasti orang susah. Nah Pak Yosep, saya punya strategi loh, sebulan bisa dapat tambahan income 50 sampai 100 juta. Mau dengar nggak? Orang masih mau dong. Nah seperti apa? Jadi kita selalu bilang, nah ini ada strategi gitu ya. Nggak ada spidol ya? Ada spidol hitam nggak? Ya, ada strategi 3 ya sampai 6 bulan ya. Nah teman-teman bisa punya income ya. Nah tergantung, Anda mau tulis boleh mulai dari 25 juta sampai 100 juta per bulan. Kalau kita belum capai income segini boleh aja tadi ya, misalnya tadi Ibu bilang, nah kita mau mulai dari 10 juta, 10 juta sampai 100 juta boleh aja ya, seperti itu. Tapi kalau kita seperti Bu Juni, kalau dia sudah pernah capai 100 juta, ya pasti dia lebih pede dengan ngomong 100 juta. Lu mau nggak sama seperti saya gitu ya. Tapi kalau kita baru capai 20 juta seperti misalnya Bu Rospita, nah Bu Rospita boleh bilang, nah mau nggak seperti saya 25 juta sampai 100 ya. Memang kita belum capai 100 juta. Ya kita memang belum capai 100 juta, tapi kan ya kita belum capai 100 juta kan nggak apa-apa, benar nggak? Kan kita dalam proses kita bilang ya. Nah contoh tadi, Bu siapa tadi namanya? Lita, Lita gitu ya, Bu Lita. Nah kan kita kan hanya punya dua sisi, kiri dan kanan ya. Bu Lita dapat teman pertama, kita bilang tempatin saya di kiri A. Nah Bu Lita dapat lagi member kedua B ya, ini dua sisi. Nah Bu Lita dapat member lagi ketiga, gimana? Karena sistemnya binary, berarti orang ketiga mau nggak mau kita mesti tempatin di bawah, bener nggak? C. Network marketing ini paling keren loh. Jadi makanya kita bilang Anda harus join duluan. Karena kenapa? Kalau Anda join duluan Anda di atas. Kalau Anda join di bawah belakangan loh. Nah, karena kita join duluan A dan B, kan berikutnya C udah otomatis di bawah A. Besok C ngajak 100 orang, semuanya di bawah A loh. Hitungannya ya seperti itu. Oke, jadi karena Bu Lita yang ngajak C, otomatis sponsor bonus lari ke Bu Lita ya. Nah, nanti A dapat teman, kita minta lagi A bantu dulu di bawah C. A1 di sini. Gitu ya. Nanti A2-nya baru di kanan. Kenapa? Nah kita bilang network marketing harus kerja sama tim. Kita ya teman-teman harus kerja sama tim. Nah kalau kita semuanya egois nggak jalan ya. Nah nanti Bu Lita dapat lagi teman keempat, saya bantulah di bawah B. Ya D di sini. Kenapa? Karena Bu Lita juga mau pairing kan itu, mau kiri kanan juga. Jadi kita kerjain sistem ini juga harus kiri dan kanan bersamaan. Nanti Bu Lita dapat lagi member kelima, saya mau bantu di bawah A1. Nah tempatin lagi di bawah A1. Ini orang ke 5E. C dapat teman, begitu lagi C minta dulu bantu lagi di bawah E. C1 di sini, nanti C2 baru di sebelah kanan. C-nya baru pairing gitu ya. Tapi juga jangan terlalu kaku. Maksud saya gini loh, ini kan adalah satu sistem strategi. Tapi kemudian C-nya bilang, saya mau memberin suami saya nih, C1 maunya di sini. Ya silakan juga gitu loh ya. Jadi jangan terlalu kaku, fleksibel. Minimal kalau dengan kita menjelaskan begini, berarti semua orang tahu dia harus tanggung jawab di dua sisi. Kiri dan kanan harus tanggung jawabnya dia ya. Kalau kita dapat lemparan itu bonus ya, kan nggak semuanya orang dapat. Nah strategi gini terus saja Anda tusuk sate. Nah strategi kita gimana? Anda harus bikin kedalaman. Berapa strategi pertama kita, milestone kita pertama adalah Anda harus bikin 30 kedalaman di kiri dan di kanan. Nah ya tusuk aja gitu terus gitu sampai
30 kedalaman. Nah, yang dimaksud dengan kedalaman ini maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya, sampai 30 kedalaman. Ya. Nah, yang kedalaman ke-6 terserah. Mau Bu Lita yang sponsor, mau yang sponsor, intinya turun. Makin turun makin dalam tuh makin kuat. Sama seperti akar pohon ya gitu ya. Nah, setelah 30 kedalaman ini akan muncul 250 orang. Dari mana sisi 250 orang? Contoh Bu Lita tadi dapat A teman Bu Lita, namanya Pak Anton. Nah, Bu Lita bilang, Pak Anton, di sisi kiri Pak Anton sudah ada 30 orang. Nah, kan bisa orang termotivasi, wih, udah 30 orang ya, berarti jalan ya. Nah, dia mulai memperkenalkan, dia cari 30 orang, kan Bu Lita udah punya 60 orang. Nah, kan belum lagi C. Di C kan ada 29 orang di bawah, 28, 27, 26, nah, orang sudah mulai kerja. Nah, ya, ada yang mulai ngajak 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, sudah bertambah, dan jadi 250 orang ya. Dengan 30 kedalaman aja bisa muncul sampai ribuan orang, tapi kita nggak butuh sampai ribuan orang. Nah, milestone kita pertama cuma 250. Setelah 250, kita bilang hukum Pareto. Saya geser di atas lah ya. Nah, setelah, tapi nggak seru kalau ada di atas ya. Lanjut aja lah, nggak apa-apa ya, dengar suara aja. Nah, setelah 250 ini kita bilang hukum Pareto 80-20%. Nah, 80 ini adalah user. Jadi 80% orang yang bergabung adalah cuma sebagai user. Karena teman, saudara, keluarga, yang memang teman kita atau yang sakit gitu ya. Jadi dia cuma butuh produk 80%. 20% yang kita sebut namanya networker. Networker berarti adalah orang-orang yang ingin menjalankan seperti kita, yang sharing, berbagi. Cuma 20% dari 250. Berarti sekarang udah punya 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan, ya kan? Tugas kita cari 50 orang aja seperti ibu. Seperti Bu Lita. Ya dong, 50 orang kan nggak banyak. Satu Indonesia ya, 275 juta penduduk. Belum lagi nanti kan kita akan masuk ke Malaysia, 40 juta penduduk juga. Nah, kita cuma butuh cari 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan yang mau ngomong seperti kita. Nah, kalau udah 50-50, setiap hari kita udah bisa dapat omset. Berapa omsetnya? Nah, setiap hari bisa di atas 10 paket. Dari mana 10 paket ini? Nah, kan orang bergabung Ruby 1 paket, orang bergabung Safir 3 paket, orang bergabung Diamond 6 paket. Nah, orang bergabung Ruby aja kan pelan-pelan upgrade kan sampai ke Safir juga, upgrade kan sampai ke Diamond juga ya, Safir ke Diamond juga, kan semua bentuknya ke sini juga. Nah, jadi kalau kita udah punya 50-50, saya pakai asumsi lagi, hari ini yang kerja cuma 20%. Kalau yang kerja cuma 20% dari 50 orang berarti ada berapa orang? 10 orang. Nah, 10 orang ngajak temennya join Ruby aja udah 10 paket loh, ya kan? Nah, kalau Diamond kita berapa pairing kita? Iya, Diamond kita kan pairing ke 1 sampai pairing ke 10 kalinya 300.000 ya. Nah, ini berarti 3 juta. Pairing ke 11 sampai pairing ke 200 kalinya 100.000. Ini berarti 19 juta. Ini totalnya sehari 22 juta. Kali 30 hari 660 juta. Kalau 1 titik kurang, nah makanya kita bilangin, kalau 1 titik kurang mau siapin sekarang boleh 3 titik pertama ya, segitiga emas. Nah, ini bisa maksimal bisa terima 2 miliar ya gitu ya. Kalau uang nggak masalah, 3-3-nya kalau kita mau ambil silakan gitu ya. Tapi tetap fokus yang pertama dulu ya, yang di atas dulu. Sampai di atas kita udah punya stabil income 50-100 juta, baru kita mulai jalan titik kedua atau titik ketiga. Kalau ada 3-3-nya jalan, memang bagus. Tapi kalau nggak jalan semua, ya rontok semua. Oke, ya. Jadi kalau kita udah dapat 50-50, kan omset kita udah stabil nih. Bisa 10-10, pairing kita berapa? 300.000. Jadi kita duplikasi ke teman-teman adalah sebagai ini. Semua orang fokus sehari bagaimana 10 aja. Nah, kali 300.000 kan? Kali 300.000 berarti pairing kita udah sehari udah di atas 3 juta. Ya, kali 30 hari berarti titik Bu Lita sudah bisa di atas 100 juta. Ya. Bisa dicapai berapa lama? 3-6 bulan sebenarnya. Tergantung waktu kita juga. Kalau memang kita tadi spendingnya tadi nggak banyak, ya sudah, kita wajar dong, ya kan? Misalnya kita orang kerjanya Bu Juni bisa capai 100 juta. Ternyata ya kerjanya dari pagi, ternyata nggak pagi juga ya, siang ya ternyata ya tadi ya, kita udah cek ya, ternyata siang sampai malam ternyata. Iya, nggak pagi-pagi juga gitu ya. Nah, jadi bukan pengertian adalah jumlahnya, yang penting kita konsisten dan ada duplikasi. Jadi kadang-kadang kita juga, kesalahan kita satu, kita bicara terlalu banyak, ya itu kesalahan kita juga. Karena kita nggak usah bicara terlalu banyak, butuh cari member di bawah kita yang lebih pintar dari kita. Makanya kadang-kadang kita lebih kelihatan lebih bodoh, dapat member yang lebih pintar. Nah, kita malah ini, stylenya Pak Yosep, makanya dia Danjo, ya kan? Nah, yang lebih pintar dari dia ada Bu Ernesta, di sebelah kiri ada
ada Herdi, ngeres dia Dandio ya kan, gitu loh. Ya, kalau kita kelihatan pinter malah di bawah kita semua ini, upline gue nih gitu kan, terlalu banyak merarang ini, sini nggak boleh, sini nggak boleh, nggak usah kita pinter-pinter apa, bodoh-bodoh aja, nah gitu ya, bodoh-bodoh pinter gitu lah ya, iya, dapat di bawah lebih pinter, nah kita kan naik peringkat, ya gitu ya, win-win solution. Oke teman-teman, gitu ya berita ya. Nah ini diterapin aja, kemudian bisa diduplikasi, udah gitu aja. Nah terus terang saya duplikasi ini, karena kalau duplikasi ini orang tinggal ikutin, ya gini loh. Kita nawarin orang beli produk, dia beli produk, bener gak? Ya, kita nawarin orang beli produk, dia akan beli produk. Tapi saya nawarin orang bisnis, tetap dia akan beli produk kan? Setelah saya jelasin ini strateginya, pasti Bu Lita akan bilang, Pak Budi, jadi posisi apa yang paling bagus? Nah kan ya tadi kan saya ngomongnya diamond, saya nggak pernah ngomong ruby loh. Bener? Kan perkaliannya kali 300.000. Kalau Anda bilang, saya mau ruby, ya kerjanya sama Bu, di sini kalinya 150.000, Anda sayang dapat. Ya, kalau gitu diamond bagus sih. Ya diamond ruby kan 28 juta juga. Ya. Jadi Anda cerita bagaimana dia dapat uang. Setelah dia dapat uang, dia akan masuk diamond. Kalau Anda pertama, ayo Anda masuk diamond. Belum apa-apa suruh ngajak diamond, bener gak? Caranya dapat uangnya lu nggak ngajarin gua. Nah ini kita kasih tahu ke dia, Anda dapat uang bagaimana, ya kan? Nah ya gambaran besarnya dia tahu, ngajak dia masuk diamond gampang. Ya, nggak usah ngajak lagi Pak, dia tahu. Berarti kalau gitu, kalau dia uangnya dia nggak ada nggak apa-apa, dia masuk ruby. Besok cepet aja, sebentar juga dia udah diamond lagi. Karena dia tahu, ya perkaliannya beda, ya gitu ya. Nah ya teman-teman ya. Oke, mungkin waktu kita udah terbatas, kita langsung undi aja. Bu Novi, Ya. kalau tadi yang nama-nama